selamat datang. Selamat siang anak-anak. Selamat pagi. Selamat siang. Bagaimana kabarnya? Sehat semua ya? Puji Tuhan, Puji Tuhan sehat ya. Wah, di situ. Sehat, Oke. Amin. Di situ ada Dirga, ada Daud, ada Dani, Renata, Feby, Miran, ada Yosua, ada Bene, ya, ada yang lainnya, ada Peter, ada Rahel, ada Renata, ya. Semuanya masuk semuanya. Sehat semuanya. Ada Dani juga, ada Miran di sana. Ya, oke, kita mulai pembelajaran kita. Ya, sebelum mulai pastikan dulu kameranya on semua ya, Nak. Oke, kita mulai pembelajaran kita. Sebelumnya kita mau berdoa. Ayo, siapa di antara anak-anak yang mau berani berdoa pembukaan kita di siang hari ini? Silakan. Oke, silakan Yosua. Oke. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas pada hari ini kami sekarang ini melakukan pembelajaran online Tuhan, biar kiranya Kau yang berkati Firman yang mengajar kami, dan biarlah Kau berkati kami supaya kami dapat menangkap semua pembelajarannya di dalam Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Yosua ya buat doanya, semakin diberkati semuanya. Oke, masih ingat pembelajaran minggu lalu kita membahas mengenai apa? Elastisitas permintaan dan penawaran. Oke, ada elastisitas permintaan dan penawaran. 2 minggu lalu elastisitas permintaan, minggu lalu elastisitas penawaran. Ada yang bisa tahu apa sih itu elastisitas penawaran? Ada yang bisa tahu? Ada yang bisa berani ngomong apa itu elastisitas penawaran? Silakan. Ada yang bisa jawab apa itu elastisitas penawaran? Ayo, silakan. Yuk, silakan siapa yang mau bisa jawab elastisitas penawaran? Gimana konektivitasnya? Aman semua ya? Ya mungkin ada. Ya silakan VB. Apa itu elastisitas penawaran? Elastisitas penawaran adalah tingkat perubahan penawaran antar barang dan jasa yang diakibatkan karena adanya perubahan harga barang dan jasa tersebut. Oke, terima kasih VB. Jadi memang benar ya, elastisitas penawaran itu adalah tingkat perubahan. Elastisitas artinya sendiri adalah perubahan. Nah, khususnya penawaran kita ngebahas mengenai elastisitas penawaran. Oke, itu mengenai pengertiannya. Apa sih macam-macam atau jenis-jenis elastisitas penawaran? Ada yang bisa jawab? Silakan. Saya. Oh, VB lagi. Yang lain nggak ada? Nggak ada yang bisa jawab? Nggak ada yang berani? Ayo, jangan takut, Nak. Ada yang berani jawab? Apa sih macam-macam elastisitas penawaran? Saya, Sir. Oke, silakan, Nak. Silakan. Elastisitas penawaran itu aja elastisitas penawaran lebih dari satu, terus kurang dari satu, dan sama dengan satu juga. Oke, mungkin benar ya. Bisa dikasih tahu yang lain keterangannya apa itu yang lebih dari satu, apa yang kurang dari satu, apa yang sama dengan satu, atau apa yang sama dengan nol? Ada yang bisa tahu? Keterangannya apa sih? Sebutannya? Yang lain bisa? Sebutannya apa? Kalau misalnya E sama dengan nol, E kurang dari satu, E sama dengan satu, atau E lebih dari satu tadi yang dibaca Dirga. Ada yang bisa jawab keterangannya apa? Ayo silahkan. Bene bisa jawab, Bene? Ada elastisitas sempurna, Oke, ada terus? Silakan. atau Ya, terus silakan Dirga. Lanjut. kalau elastisitas uniter atau satuan itu lambangnya elastisitas ES sama dengan 1. Terus?
Ada yang lain? Cukup ya? Saya anggap kalian bisa di situ. Oke. Nah, masih ingat PR-nya yang minggu lalu? Ada yang sudah mengerjakannya? Mungkin Miran atau Dirga atau yang lain? Ada yang bisa kasih statement? Oke, selamat datang Mei. Baru datang. Tugas yang minggu lalu yang dari LKPD 2 yang nomor 3 dan nomor 4. Ada yang bisa kasih jawaban ke Sir Fitman? Bentar. Oke, silakan Nak. Silakan Miran. Kalau 3, ED sama dengan Q1 dikurangi Q per Q. Oke, terus? Dibagi 1 dikurang P per P. ED-nya itu 4.000 dikurang 1.000 per 1.000. Oke. Satunya itu 300.000 dikurang 500.000 per 500.000. Jadi ED-nya itu 3.000 per 1.000 dibagi min 200.000 per 500.000. ED-nya itu min 3.000 per 1.000. Jadi min 3 dikali 2,5 hasilnya min 0,75. Oke, itu nomor berapa Nak? Itu nomor berapa? Nomor 3, Sir. Oke, nomor 3. Nomor 4-nya? Nomor 4-nya? Saya. Oke, silakan Yosua. Silakan Yosua. Kaki sama per AP bagi Q. ED sama dengan 600 kurang 700 per 7.000 kurang 6.000 kali 6.000 per 5.000 sama dengan 50 per 1.000 kali 12. ED sama dengan 0,05 kali 12 sama dengan 0,6. ED lebih kecil 1. Oke. Sudah? Nah, nanti tugasnya itu ya, saya apresiasi buat Miran sama buat Yosua ya. Tugasnya nanti kirim ke Kak Fitman, ke Sir Fitman ya tugasnya. Via WA juga boleh. Oke, sekarang kita masuk materi baru. Ini materi KD kita yang terakhir ya. Saya harap kalian semua fokus dan waktunya tetap cukup ya. Berdoa supaya sinyalnya nggak ganggu, supaya kita benar-benar menikmati pembelajaran hari ini. Oke, pembelajaran hari ini kita akan bahas bicara mengenai keseimbangan pasar. Tujuannya adalah supaya kalian mengerti tentang bagaimana keseimbangan pasar. Tadi sudah kita bahas mengenai model pembelajarannya yang Sir bagikan adalah discovery learning ya, pembahasan kemarin. Jadi ada kaitannya antara jurnal atau elastisitas permintaan dengan elastisitas penawaran. Permintaan dan penawaran itu kalau bertemu akan bisa menghasilkan yang namanya keseimbangan pasar. Ya. Jadi apa sih pasar? Yuk kita bahas sama-sama. Tunggu ya. Tolong pastikan tetap on. Sir akan mau siapin PPT-nya. Supaya kita sama-sama belajar mengenai elastisitas permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasarnya. Oke. Tunggu sebentar. Nanti kita bahas sama-sama supaya kalian fokus. Jangan lupa disiapkan juga pulpennya atau alat tulis kalian ya supaya kita sama-sama belajar nantinya. Tunggu. Sir mau siapin PPT-nya. Tunggu ya sebentar ya. Oke, supaya nanti kita sama-sama belajar mengenai baik, tunggu sebentar. Tunggu ya. Nah, ini dia. Bisa kelihatan semua? Kelihatan ya? Kelihatan Dirga, Miran kelihatan, yang lain kelihatan? Kelihatan ya, VB kelihatan?
Yuk. Kelihatan, Sir. Oke, kelihatan ya. Kelihatan, Sir. Oke, kita bahas. Ini yang namanya keseimbangan pasar ya. Serahkan, tunggu dulu, biar nanti sama-sama ngerti ya. Ya, kita. Oke, ini bicara mengenai keseimbangan pasar ya. Baik, oke. Kompetensi dasarnya tetap menerapkan. Nah, kompetensi dasarnya tetap. Oke, tunggu ya, biar kalian bisa lebih ngerti. Nah, kompetensi dasarnya menerapkan hukum permintaan, penawaran konsep, elastisitas, harga keseimbangan pasar, dan menentukan tingkat elastisitas, harga keseimbangan pasar suatu produk. Ini yang akan kita kerjakan hari ini, ya, khususnya di keseimbangan pasarnya. Paham ya? Nah, apa sih keseimbangan pasar? Ini dia. Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa baca? Silakan. Di antara kalian, apa sih keseimbangan pasar itu? Saya, Sir. Silakan, Nak. Silakan. Yuk, silakan. Harga keseimbangan pasar adalah tinggi rendahnya tingkat harga yang terjadi atas kesepakatan antara produsen atau penawaran dengan konsumen atau permintaan. Jadi, saya jelasin ya. Jadi, tinggi rendahnya tingkat harga itu akan muncul kalau ada yang namanya kesepakatan. Kata kuncinya adalah sepakat. Jadi, kalau namanya menawar nggak masalah ya. Menawarkan produk nggak masalah. Sekarang jujur, yang perempuan, siapa yang pernah ke pasar nggak pernah nawar. Jadi kalau misalnya beli, harganya berapa Pak? 10.000 langsung beli. Harganya berapa Pak? 50.000 langsung beli. Tapi nggak pernah ditawar. Siapa yuk? Siapa yang pernah seperti itu? Yang nggak pernah nawar? Ada? Nggak ada ya? Pasti kan kita pengennya maunya menawar dengan harga yang terjangkau. Oke, itu namanya keseimbangan pasarnya. Nah, kita masuk yang namanya equilibrium atau keseimbangan pasar, ya. Nah, apa sih yang namanya keseimbangan pasar? Ini saya ulang lagi supaya lebih mengerti dari berbagai macam unsur, dari berbagai macam materi yang lain, ya. Ayo silakan yang baca gantian. Tadi VB udah, sekarang siapa yang baca? Saya, Sir. Oke, silakan Dir. Pengertian keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar adalah keadaan yang menunjukkan baik konsumen maupun produsen telah menyetujui harga suatu barang, yaitu harga yang konsumen bersedia untuk sejumlah barang sama dengan harga yang produsen bersedia menjual untuk sejumlah barang tersebut. Oke, thank you. Tunggu sampai sini dulu, bentar. Tadi udah sama saya jelasin. Jadi ini ada yang namanya kesepakatan antara penjual atau produsen dengan konsumen atau pembeli. Ya, pertanyaannya ya tergantung orangnya, sepakat apa enggak, mau apa enggak. Udah itu aja. Itu namanya keseimbangan pasar. Oke, setelah itu ada lagi yang lain? Baca silakan berikutnya, yang lain. Berikutnya silakan. Siapa yang mau baca lagi berikutnya selain Dirga? Ayo, Renata baca silakan. Ayo, semangat. Silakan baca. Yosua aja deh, Yosua. Renata nggak connect ini mungkin. Nggak denger tuh. Oke, silakan Nak. Silakan. Silakan. Setelah pasar saya ke titik. Iya Rahel, silakan Rahel. Penjual dan pembeli sama-sama puas dan harga pun tidak akan berubah situasi surplus maupun kekurangan sifatnya sementara karena pasar akan selalu bergerak ke arah titik keseimbangan. Kondisi seperti inilah yang disebut dengan hukum penawaran dan permintaan. Oke, nah jadi yang namanya equilibrium itu pertemuan antara titik permintaan dengan titik penawaran. Itu yang disebut dengan keseimbangan pasar. Nanti akan kita lihat contoh soalnya supaya kalian lebih mengerti. Nanti soalnya kalau kebanyakan teori-teori mungkin kalian kurang paham. Oke ya, lanjut ya. Sekarang adalah syarat-syarat titik keseimbangan pasar. Ayo siapa yang baca? Giliran sekali lagi yang lain, ayo. Tadi Rahel sudah, Dirga sudah, yang lain silakan. Saya, Sir. Oke, silakan Nak. Saya, Sir. Silakan.
Syarat-syarat titik keseimbangan pasar. Oke. Syarat-syarat titik keseimbangan pasar. Titik keseimbangan pasar bagi barang dan jasa tertentu harus memenuhi syarat sebagai berikut. 1. Hanya berlaku untuk nilai P dan Q yang positif. 2. Hanya berlaku untuk titik yang memenuhi syarat sesuai dengan ciri-ciri dari kurva permintaan maupun kurva penawaran. Oke, thank you, Nak. Jadi lagi-lagi ya, keseimbangan pasar tidak lepas dari yang namanya permintaan dengan penawaran. Nanti kalian akan ketemu soal, harus ada yang namanya permintaan dan penawarannya, harus ada yang namanya harganya, dan harus ada yang namanya kuantitinya. Kalau nggak ada itu, nggak bisa kita menentukan titik keseimbangan pasarnya. Ya, titik keseimbangan pasar itu ibaratnya seperti balik modal atau titik sama dengan 0 atau nilai equilibriumnya. Nggak untung, nggak rugi. Ya, itu maksudnya. Siapa di sini yang rumah ada usaha jualan? Ada? Nggak ada ya? Yang ada usaha di rumahnya jualan atau apa? Ada? Nggak ada. Biasanya kalau orang jualan ya, itu akan menaikkan harganya. Supaya apa? Supaya nantinya dia pun nggak merasa dirugikan. Ya. Nah, keseimbangan pasarnya itu adalah pada saat dia nggak menaikkan harga. Jadi dia beli barang, terus dia jualkan dengan harga yang sama. Itu disebut namanya keseimbangan pasar. Makanya dibilang sama dengan 0. Nggak ada untungnya. Nah, orang jualan seperti itu nggak ada untungnya, ya sama aja. Bilang ngapain? Gitu. Ya, konteksnya gitu. Nah, itu bicara mengenai equilibriumnya. Oke, sekarang kita lanjut ya. Sekarang adalah pengaruh permintaan dan penawaran. Oke, berikutnya siapa yang mau baca? Silakan. Ayo, giliran siapa yang mau baca? Silakan. Pengaruh perubahan permintaan Ya, Daud, silakan. terhadap harga keseimbangan. Perubahan faktor-faktor lain, pendapatan, selera, cita rasa, jumlah penduduk, tingkat teknologi, dan lain-lain. Perubahan yang mungkin terjadi adalah sebagai berikut. Apa aja tuh? Baca terus, Nak. Pergeseran ke kanan dan atau ke atas. Keseimbangan bergeser ke kiri dan atau ke bawah. Penawaran bertambah mengakibatkan kurva keseimbangan bergeser ke kanan dan atau mengakibatkan kurva keseimbangan bergeser ke kiri dan atau ke atas. Oke, itu mengenai penjelasannya ya. Nanti akan kita lihat seperti apa sih pergeseran-pergeserannya. Nah, ini dia pergeserannya. Ya, di buku kalian juga ada, di bahan ajaran nanti kita bahas ya. Ini ada pergeseran-pergeserannya. Nah, inilah yang disebut dengan namanya titik keseimbangan pasar. Ya, itu yang E. E itu disebut dengan titik keseimbangan pasar. QS-nya adalah jumlah penawaran, itu yang garis biru. QD-nya adalah jumlah permintaan, itu yang garis merah. Jadi ada perpotongan antara permintaan dengan penawaran, ada X-nya. Nah, itulah disebut dengan equilibrium atau titik keseimbangan pasarnya. Oke, baik. Sir Fitman akan bagikan lagi, ada modulnya di sini. Tunggu ya, masih bertahan kalian. Saya harap kalian masih bertahan ya. Tunggu ya, tunggu. Saya akan bagikan bahan ajarnya. Kelihatan semua? Kelihatan. Oke, yang saya maksudkan tadi itu di sini. Tunggu ya, sebentar. Ini udah saya kirim ya di Google Drive-nya. Kalian bisa lihat nantinya di sana. Oke. Nah, ini dia. Saya ambil contoh begini. Nah, di situ ada harga, ada jumlah yang diminta atau permintaan, dan harga jumlah yang ditawarkan atau yang menawarkan. Saya ambil contoh misalnya, ada harga 200, jumlahnya 7.000 untuk diminta, 3.000 untuk ditawar. Harganya 300, 6.000 yang diminta, 4.000 tawar.
Harga 400, 5.000 yang diminta, 5.000 juga yang tawar. Harga 500, 4.000 yang diminta, 6.000 yang ditawar. Harga 600, 3.000 yang diminta, 7.000 yang tawar. Nah, inilah garisnya. Masih ingat ya, kalau yang horizontal itu, yang ini horizontal, itu adalah key. Key itu adalah quantity atau yang disebut dengan jumlah. Ya. Nah, kalau yang vertikal ini yang ke atas, ini disebut P atau price atau harga. Tuh, 100, 200, 300, 400, 500 dan 600. Ya, itu P price-nya. Nah, dapatlah titik-titiknya, dapatlah titik equilibrium-nya atau keseimbangannya pada saat di harga 400. Kenapa? Dia sama. Jumlah yang diminta sama 5.000 dan jumlah yang ditawarkan juga sama 5.400. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan anak-anak? Ada yang mau tanya? Sir, Oke, silakan Dir, silakan. D itu kan demand ya. Demand itu maksudnya penawaran atau permintaan ya, Sir? Permintaan, demand. Kalau supply-nya penawaran. Iya. Oke. Ada lagi yang mau tanyain? Nah, tugas kalian latihan, Sir mau lihat bagaimana penangkapan kalian dengan materi kita hari ini. Saya di sini ada tugas sederhana, ya, sangat sederhana tugasnya. Ada di modul juga. Nah, kalian buat diagramnya coba. Sengaja Sir buat seperti ini, belum ada diagramnya. Oke? Silakan kerjakan, buat diagramnya titik keseimbangan pasarnya di mana? Di harga keberapa titik keseimbangan pasarnya? Ayo silakan dibuat sekarang di buku kalian. Sir kasih waktu kurang lebih sekitar 2 atau 3 menit. Ya, tunjukkan ke kamera seperti biasa seperti ini dan jelaskan hasil jawabannya. Sir ambil nilai buat nilai latihan. Oke, silakan. Sekali lagi, yang kamera-kamera belum on, Sir Fitma minta semuanya on. Sir bukannya nggak mau ngajar dengan nggak ada mukanya. Semuanya harus kelihatan muka. Yuk, silakan. PB, Renata, mukanya mana? Dani, kameranya mana? Dirga, Bene, kameranya harus on ya, supaya kelihatan. Oke, silakan dikerjakan. Nah. Nggak perlu rapi, nggak apa-apa ya, yang penting ngerti dan kalian pas mengerjakannya. Saya anggap kalian ngerti, paham. Oke, sudah? Ada yang sudah? Peter sudah? Rahel sudah? Bene sudah? Dani? VB? Miran sudah belum Miran? Ayo sekali lagi Sir minta kamera semuanya on. Yuk, kameranya on. Ya, kamera semuanya on, jangan ada yang off ya, Nak. Kameranya on. Yuk. Baik. Oke, silakan yang sudah mengerjakannya bisa ayo dipresentasikan ke Sir Fitman. Tunjukkan ke kamera seperti ini hasil jawabannya. Ayo 1 menit lagi.
Daud sudah? Belum, Sir. Oke, belum, yuk. Dirga sudah, Dirga? Miran sudah? Sir, kan kalau demand itu permintaan, S itu penawaran. Kalau misalnya dilihat dari tabelnya dengan sesuai dengan titik-titik yang ada, kalau misalnya penawarannya 400, harusnya kan harganya di 200 rupiah. Ini berdasarkan kurvanya penawaran 400, tapi harganya 250, Sir, di tengah. Nggak apa-apa, it's okay. It's okay, nggak masalah. Nggak masalah, coba tunjukkan aja. Hasilnya, jawabannya tunjukkan. Yang pasti di situ kan kelihatan kan titik equilibriumnya mana, yang sama itu yang mana. Karena titik penawaran itu adalah titik keseimbangan pasar itu adalah yang sama, jumlah permintaan dengan jumlah yang ditawarkan. Yuk coba dikerjakan. Bener Dir, nggak apa-apa. Saya senang jawaban komentar seperti itu. Oke, yang lainnya, Yosua, Bene. Peter, Vero, ayo yang lain. Angel, Rahel, Renata. Ayo lagi-lagi kameranya dinyalakan ya. Ini mempengaruhi nilai kalian ya, Nak. Yuk, kameranya dinyalakan, tetap di on kan kameranya. Mempengaruhi nilai kalian ya, silakan. Dirga udah mungkin? Miran sudah, Miran? Ayo kameranya semuanya on. Ayo, Sir Fitman nggak mau. Sir cuma ngomong di depan, cuma logo doang gambar. Sir mau kameranya semuanya on. Silakan, ayo kameranya on. Dani on, VB on, Yosua on, Bene on, Febi on, Miran on. Ayo silakan. Sudah on, Sir. Sudah on, tapi kok di sini nggak on ya? Mas, oke, ayo lanjutkan. Kok di kamera Sir Fitman nggak on ya? Kenapa ya? Ada apa ini? Sudah? Daud sudah? Ayo yang sudah silakan. Dirga udah, oke. Udah senyum-senyum kayaknya nih Dirga nih. Sebentar, Sir, bikin garisnya dulu. Oke, yuk cepetan yuk. Miranda mana, Nak? Miranda. Miranda udah? Belum. Belum ya. Daud, udah belum Daud? Oke, yuk cepetan yuk waktunya, yuk. Supaya kita nggak terlama di waktu karena masih banyak materi yang lain. Ayo Nak, semangat Nak. Yuk, buat diagramnya saja. Buat diagramnya saja. Sir mau tahu kalian sudah sampai di mana penangkapan untuk materi kita keseimbangan pasarnya. Ya.
Oke, yang lainnya udah? Mesria, udah belum Mesria? Begini, Sir. Oke, Renata udah nggak? Belum, Sir. Belum, yuk. Siapa yang sudah? Dirga, silakan Dirga, ayo. Tunjukkan ke kamera, nak. Saya kurang rapi, Sir, maaf, tapi saya menemukan titik keseimbangan pasarnya itu di harga Rp500. Karena jumlah yang diminta dan ditawarkan itu 650. Ini titik 650-nya ini perpotongannya di sini. Oke. Ini demand itu permintaan, S itu sebagai penawaran. Oke, jadi di titik berapa tadi keseimbangan pasarnya, di harga keberapa? Di harga? Rp500, Sir. Oke, sip ya. Saya anggap semuanya sudah bisa. Sisanya yang lainnya kirim jawabanmu via WA ke Servitman ya. Ada lagi yang lain? Kalau nggak ada kita ada lagi yang lain? Yang berbeda jawabannya? Ada yang beda jawabannya dengan Dirga? Saya kayaknya salah. Yusuf salah. Oke, nanti Yusuf perbaiki nah ya. Yusuf perbaiki ya. Perbaiki, tanya sama Dirga boleh, tanya sama teman boleh ya. Oke, saya senang. Ya, saya senang ada yang komunikasi. Miranda udah belum? Belum juga, tanya sama temennya ya. Pokoknya semua tugasnya kumpulkan ke WA ke Servitman. Ya, saya mau lihat tanggapannya, respon kalian. Oke. Saya matikan dulu untuk di sininya. Ya. Nah, sekarang oke, kelihatan semua ya. Baik, kelihatan semua. Rahel kelihatan semua. Ya, masih semangat semua ya. Dengan muka senyum-senyum semua. Nah, Servitman udah siapin evaluasi pembelajaran ya, yaitu yang ada pilihan bergandanya. Oke. Kalian kita mau bahas sama-sama, belajar sama-sama. Salah nggak apa-apa, it's okay. Kita mau sama-sama. Ini mungkin salah satu kisi-kisi buat kita nanti ujian nanti ya, di ujian akhir semesternya. Oke, baik, tunggu ya sebentar. Baik, kelihatan semua? Kelihatan? Kelihatan ya? Kelihatan. Oke, kelihatan. Kelihatan. Nah, ini ada soal. Ayo. Ada soal nomor 1. Oke, ada yang bisa berani jawab berapa jumlahnya? Saya, Sir. Oke, silakan Dir. Di harga 10.000 karena permintaan dan penawarannya seimbang, sama-sama 8 jumlahnya. Jadi patokannya itu aja ya. Jadi kalau kalian ketemu soal yang seperti ini, benar kata Dirga, lihat aja permintaan dan penawarannya sama. Udah pusing. Gitu loh. Nggak usah cari-cari hitung-hitung yang lain. Pokoknya kalau permintaan dan penawarannya sama, itu jawabannya. Oke, thank you Dirga, bener ya. Sekarang nomor 2. Ada yang bisa berani jawab nomor 2? Silakan. Nomor 2. Saya, Sir. Oke, silakan nak. Jadi kalau misalnya penawarannya itu bertambah, berarti kan kurvanya bergerak ke bawah. Berarti titiknya pindah ke E2, Sir. E2 ya, betul. Karena di situ pertanyaannya adalah penawaran, bukan permintaan. Ingat kata kuncinya. Kalau dia permintaan, dia di atas, E1. Karena ini penawaran, dia di bawah, E2. Jawabannya jadi B ya, E2 ya. Oke, good. Itu kok Dirga terus ya? Yang lainnya mana ya? Yang jawabannya jangan malu-malu ya. Nah, salah nggak apa-apa. Servitman salah nggak masalah. Oke, sekarang nomor 3. Oke, nomor 3 jawabannya apa? Ya, Sir. Oke, silakan Yos. Nomor 3 silakan. Jawabannya apa? C, C. Sir. Oke, C. Coba dibaca nak. C-nya dibaca. C-nya dibaca. Ayo. Saat harga barang Rp2.300, barang yang diminta sebanyak 100 unit
jumlah barang yang ditawarkan sebanyak 100 unit dan terjadilah harga pasar. Oke. Jadi penjelasannya kalau misalnya penawaran dan permintaannya sama, terjadilah harga pasar yang seimbang. Oke, good. Thank you Dirga. Kayaknya udah jelas Dirga ya, udah ngerti ya. Udah paham kayaknya. Oke, lanjut itu nomor 3. Sekarang nomor 4. Oke, silakan ada yang bisa jawab nomor 4. Oke, silakan Nak, silakan. Jawabannya apa, Sir? Jawabannya apa? Oke, dibaca Nak. Kombinasi saat harga dan kuantitas yang ditawarkan dan diminta sama besarnya. Oke, sama besarnya ya. Harga dan jumlah harus sama besar. Oke, kayaknya udah nggak perlu jelasin. Nah, nomor 5 itu ada gambar diagramnya. Berapakah harga keseimbangannya? Berapa itu 200. Oke, 200. Thank you, terima kasih. Oke, nomor 6 ada yang bisa jawab nomor 6? B, Sir. Baca dong. B-nya apa? Jangan BB doang. B-nya apa? B, meningkatkan dan kuantitas Oke, meningkat. good. Itu nomor 6 jawabannya B. Nomor 7. Sir, jawabannya. Baca dong, apa tuh, Nak? Peningkatan permintaan dan penawaran dalam proporsi yang Oke, sama. terima kasih, Nak. Sekarang nomor 8. Ayo, nomor 8 nih. Ayo, jawabannya mana? Ayo. Nomor 8 jawabannya mana? Ayo. Maaf Sir, saya belum lihat tabelnya. Oke, saya ke atasin dulu ya, sebentar ya. Oke. Tunggu. Oke, itu Dir, tabelnya. Oke, jawabannya apa? Ayo nomor. Boleh lihat pilihan C, Oke, Sir? C. Kita lihat dulu pilihannya ya. Iya. Nah, ini pilihan C, Nak. Jawabannya apa? Jawaban Aduh, kesek-kesek. Jawabannya apa, Nak? Ulangi lagi. Oke, C. Bener ya, C ya. Oke, saya rasa udah ngerti C gambarnya. Oke, nomor 9. Siapa yang nomor 9? Silakan nomor 9. Jawabannya B, Sir. Baca. Dibaca. Ditawarkan sama dengan jumlah yang hendak Dibaca, Nak. jumlah yang ditawarkan sama dengan jumlah yang hendak Oke, thank you, Jos. Itu nomor 9. Ayo yang lain, nomor 10. Nah, ini ada diagram lagi nih. Nomor 10. Ada diagram lagi nih. Ayo, jawabannya apa? A, B, C, atau D, atau E? Nomor 10. saya belum lihat Oh iya, soalnya. maaf. Ini dia. maaf. Silakan, Dir. Nomor 10 C. Sir. Ada yang lain? Yang lain ada, Nak? Jawaban yang lain ada? Dirga? Miran? Maaf Sir, saya kurang mengerti yang ini. Nah, oke, setelah akan bahas ya. Perusahaan roti Aduhai Lezat mempunyai fungsi 4 min QD atau 4 min quantity demand dengan fungsi tawarannya 1 plus 0,5 supply. Ingat, situ ada tarif pajaknya 1 per unit. Oke, ada tarif pajaknya 1 per unit, maka titik keseimbangannya apa? Ya, lihat kalau dari A, B, C, D, E, dan E, ini jawabannya adalah B. Kenapa B? Situ ada min 2 dan ada min 1-nya. Kalian cari dulu H-nya berapa, P-nya berapa, dan Q-nya berapa. Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Emang ini agak sedikit rumit, tapi jawabannya adalah B. Situ ada 1 unitnya barangnya. Oke ya, nanti kan kita bahas nantinya. Oke, itu nomor 10. Ya, sekarang nomor 11. Baik, nomor 11 silakan siapa? Ayo, nomor 11. Ayo, Joshua, atau Dirga, atau yang lain, atau VB,
Atau Dani? Nomor Oke, 11 11 jawabannya A. Ya betul ya, 7 dan 13. Oke, 11 A. Benar, thank you Renata. 12. Ayo 12. Silakan 12 jawabannya apa? Oke, 12. Ya, 12. 12 jawabannya B, bener ya? Oke, 13. Oke, good. 13 E. Berapa? Dibaca dong, E-nya apa? 200 sama dengan 20 unit ya. 14. Ya. Dibaca berapa? C-nya berapa? C-nya berapa? Dibaca nah, C-nya berapa? Dibaca C-nya berapa? C. Oke, 6.000 ya. Oke, terakhir 15 terakhir. Oke, dibaca. A-nya berapa tuh, Nak? Oke. Nah, ya dari hasil evaluasinya, oke ya. Seranggap kalian udah mulai paham, mengerti ya. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran kita, ada tugas buat kalian. Ya, tunggu ya sebentar ya, Nak. Oke, ada tugas buat kalian. Tunggu sebentar. Nah, kelihatan semua? Kelihatan ya? Nah, tugas kalian adalah mengerjakan yang ini. Nomor 3 dan nomor 4-nya, PR-nya. Seperti biasa, kumpulkan ke Servitman melalui WA. Ini LKPD sudah ada di Google Drive. Kalian bisa lihat sendiri. Nomor 3 dan nomor 4. Buat gambarnya dan tentukan berapa harga keseimbangannya. Oke, saya rasa cukup untuk hari ini. Ada yang mau tanyakan sebelumnya? Ada yang mau tanyakan? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, Sir bisa akan buat kesimpulannya. Kesimpulannya adalah permintaan dan penawaran elastisitas itu menentukan keseimbangan pasar. Sekali lagi ya, permintaan dan penawaran elastisitas menentukan keseimbangan pasar. Nggak bakalan bisa muncul keseimbangan pasar kalau tidak ada yang namanya permintaan dan penawaran. Nah, minggu depan, nextnya kita akan belajar mengenai biaya produksi. Ini lebih dalam lagi. Ini ada hitungannya, biaya produksi. Oke, saya harap kalian tetap semangat sebelum kita liburan Natal di tahun ini. Oke, siapa yang mau berdoa nutup kita pada siang hari ini? Tutup doa, ada siapa? Oke, silakan, ayo tutup doa. Dirga, silakan. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih kami mengucap syukur buat pembelajaran hari ini. Biar Engkau yang memberkati Tuhan untuk bekal masa depan kami. Kau juga yang berkati pengajar Tuhan, Servitman. Biar dalam segala aspek dalam hidupnya Tuhan, penyertaan-Mu sempurna. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Jangan lupa tetap semangat di penghujung tahun ini ya. God bless you. Dadah. Jangan lupa PR-nya. PR jangan lupa dikerjakan. Dadah. Dadah. Terima kasih anak-anak semuanya. Bisa live, bisa keluar, ayo. Bisa keluar. Dadah. Dadah Dirga, thank you. Dadah. Peter, makasih.